kita mengaji tentang mengambil ibrah dari peristiwa atau suatu kejadian yang telah terjadi, yaitu beberapa hari yang lalu itu ada konser akbar, konser besar-besaran, yaitu salah satu girl band dari Korea. Itu nama grupnya itu Hitam Merah Muda. Ya, pokoknya itulah ya. Wah, itu Masya Allah. Animonya orang yang datang itu puluhan ribu. Kalau menurut berita itu yang datang, yang beli tiket itu 70.000 orang di stadion salah satu kota. Saya nggak nyebut bahaya soalnya. Fansnya itu, militan sekali. Tapi sebetulnya juga nggak apa-apa, karena ini adalah salah satu tugas kita, tugas kami untuk mengingatkan. Barangkali ada yang kurang atau ada yang salah dari apa yang generasi muda atau bahkan yang tua juga. Karena yang hadir juga bukan hanya yang muda-muda saja, yang tua-tua juga banyak. Yang pertama adalah bahwa tiketnya, harga tiket yang paling murah itu sekitar 1,3 juta. Yang paling murah. Yang paling mahal kisaran sepertinya 4 juta. Luar biasa. Semahal itu, yang paling murah saja 1,3, yang paling mahal 4 juta. Sold out. Habis semuanya. 70.000 orang hadir untuk memeriahkan, untuk menyaksikan idolanya. Luar biasa. Luar biasa. Itu baru tiketnya saja, belum lagi merchandise. Belum lagi aksesoris yang pasti dibeli. Yang paling murah aksesorisnya itu adalah stiker. Stiker itu harganya 150.000. Terus habis itu stick lamp, apa itu lampu stick itu sekitar 850.000. Hoodie-nya, sweaternya itu 1 juta. Dan itu rata-rata sold out. Yang asli sold out, yang palsu, yang KW juga banyak sekali yang laku. Artinya apa? Segitu sukanya, segitu cintanya mereka yang mengidolakan salah satu girl band itu atau boy band juga, segitu cintanya sampai mereka datang dibela-belain. Barangkali nggak punya uang tapi ngutang. Bahkan aksesoris yang dibeli, merchandise yang dibeli itu juga, yang dijual itu juga dibeli, dibela-belain. Barangkali juga nggak punya uang tapi ngutang. Dengan dalil apa? Mumpung kesini, mumpung ada, kapan lagi? Itu yang pertama, terkait dengan tiket dan merchandise. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya itu di jam-jam ba'da maghrib. Sholatnya gimana? Ini orang-orang yang datang konser ini. Dan itu sudah, Masya Allah, sudah ikhtilat, laki-laki, perempuan, tua, muda, jadi satu, tumplek, blek. Sudah nggak mikir, sudah. Apakah ini ikhtilat bercampurnya laki-laki, perempuan ini halal atau haram, nggak peduli. Yang penting bisa nonton konser idolanya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah idola yang ditonton. Ini kebetulan girl band ya, perempuan. Otomatis pakaiannya sip. Ya, mini semua. Bahannya itu minimalis. Tipis. Waduh. Itu kira-kira halal atau haram itu kira-kira? Hah? Yang luar biasanya adalah dengan tren busana, tren fashion yang minimalis itu dikatakan yang modern, yang up to date, yang keren. Padahal bahannya minimalis semua, bahannya kurang semuanya.
bajunya cuma segini, ya, roknya cuma segini. Itu dikatakan yang modern, yang keren. Padahal kalau pakaian kayak gitu, Tarzan juga pakai. Oh, coba lihat film Tarzan itu. Tarzan ya bajunya minimalis juga. Sedangkan para muslimah, para santri ini yang jilbabnya menjulur panjang, yang bajunya juga menjulur panjang, itu dikatakan, kadang-kadang dikatakan teroris atau bahkan ketinggalan zaman. Lah, hal yang seperti ini adalah tugas kita semua untuk mengingatkan bahwa Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda, banyak sekali redaksinya, tapi yang paling mudah adalah almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Bahwa seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya ketika hari kiamat. Lah, ini sudah Kanjeng Nabi sudah mengingatkan bahwa kelak orang-orang itu ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, kalau ada orang yang mengidolakan sosok boy band atau girl band, berarti nanti di hari kiamat kumpulnya adalah bersama mereka. Padahal ada salah satu kisah seorang Arabi, seorang Arab yang katakanlah Arab deso lah. Itu ketika Nabi Muhammad lewat, ini seorang Arab ini, Arab deso ini, kemudian memanggil Nabi dengan suara yang kencang, kemudian dengan hanya nama saja, tidak dengan panggilan yang mulia. Bukan ya Rasulullah, ya Habiballah, bukan. Ya Muhammad, langsung jambal. Kalau santri di sini mungkin kalau manggil ustadz misalkan Afton, ya Afton gitu. Wah, itu para sahabat Anas bin Malik dan para sahabat itu yang bersama dengan Kanjeng Nabi, itu kaget. Loh, siapa? Kok ada orang Arab, ada seseorang yang manggil Nabi dengan suara yang keras, kemudian jambal. Jambal itu tidak memakai gelar, langsung saja, langsung nama. Kemudian Kanjeng Nabi noleh. Hei, ta'al. Sini. Kanjeng Nabi halus orangnya. Meskipun digitukan tetap ramah. Kemudian si orang ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Tanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu tiba? Kemudian Kanjeng Nabi tanya balik. Emangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat? Nah, si orang Arab ini kemudian menjawab, "Mohon maaf ya Kanjeng Nabi, mohon maaf ya Nabi, saya tidak terlalu mempersiapkan sholat dan puasa saya sebanyak yang diharapkan. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulullah." Kemudian Kanjeng Nabi jawab, yaitu tadi almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Maka engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai, yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu kisah yang perlu kita teladani, bahwa kita, para jamaah, para santri, yang putra-putrinya, cucu-cucunya, diarahkan jangan sampai salah idola. Kalau ada konser idolanya dibelain, merchandise-nya dibeli. Tapi kalau ada sholawatan, gratis. Sholawatan di mana-mana itu hampir semuanya gratis. Apakah datang? Tidak. Kemudian kalau ada merchandise-nya, misalkan ada baju koko, ada hijab, ada Al-Quran, apa dibeli? Jarang. Adapun agak mahal nggak dibeli, mahal. Punya Al-Quran nggak punya Quran yang canggih. Qurannya yang zaman dulu itu pun sudah nggak pernah dibaca. Padahal sekarang Quran itu canggih-canggih semua. Ada yang pakai pensil gini, ada pakai pulpen gini, bisa sambil dibacakan. Apakah mereka punya? Saya yakin tidak.
Padahal kecintaan kita terhadap Al-Quran kelak juga akan mempersamai kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Wacaun Quran itu bahwa kelak pada hari kiamat ia akan datang menemani, memberikan pertolongan. Nah, kalau Al-Quran tidak dicintai, tidak dibaca, tidak dihafalkan, masa kita mau di akhirat kelak di yaumul qiyamah mengharapkan syafaat dari girl band atau boy band? Padahal nasib mereka sendiri juga belum tentu selamat. Nggak tahu selamat atau tidak. Maka inilah tugas kita semua untuk mengingatkan generasi muda yang gandrung sekali dengan film drama Korea. Sampai seolah-olah itu pengen yang perempuan itu ya apa caranya punya suami yang kayak Lee Mineral atau Lee Min Ho gitu ya. Atau yang laki-laki juga begitu. Ya, gimana caranya punya istri yang bodinya selangsing itu, misalkan. Berarti akhirnya mempunyai halusinasi, mempunyai angan-angan yang haram karena yang dilihat barang nggak benar. Jadi inilah kondisi generasi muda saat ini. Kalau untuk urusan hal-hal yang syubhat atau haram itu dibela-belain. Tapi hal-hal yang sunnah atau bahkan yang wajib, tunggu dulu. Nanti kalau giliran kajian tidak datang, giliran sholawatan tidak datang, giliran sodakoh, nanti. Kalau sodakoh itu, kalau ada uang 5.000 atau 100.000 yang keluar berapa? 1.000. Kalau ada 5.000 sama 100.000 yang keluar 1.000, bukan 5.000. Kalau bisa uangnya disobek itu. Sayang. Masa masukin kotak amal uang yang paling besar, yang paling kecil, itulah kita. Tapi kalau giliran lihat konser berjuta-juta, merchandise yang mahal dibelain, maka ini tugas kita semua, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para kakek-kakek, para nenek-nenek, terutama yang muda-muda ini, para santri, hati-hati mencari idola. Idolalah para habaib, mengidolakanlah kepada para kiai, para ulama, para ustadz, yang sehingga ketika kita melihatnya itu mengingatkan kita kepada Allah. Ketika melihatnya, ketika bersamanya, kita jadi dekat dengan Allah. Kalau lihat konser gitu, dekat dengan apa kita? Dengan mati. Ya apa konser desak-desakan seperti itu keluar. Bahkan berita yang viral itu bahwa kemudian sama menteri yang bersangkutan sudah nggak boleh lagi stadionnya dipakai karena apa? Rumputnya rusak semua. Nah, jadi dosa lagi, jadi madharat lagi. Maka ayo saya mengingatkan kepada generasi muda yang suka kepada, yang mengidolakan selain para ustadz, para habaib, para ulama. Ayo ganti idolanya, diganti. Banyak kok ustadz, ulama, habaib yang keren-keren banyak, yang sehingga membuat diri kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita tersesat gara-gara salah mengidolakan seseorang. Semoga nasihat ini didengarkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.